Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa, untuk dia hari ini, ataupun tentang percintaan kamu hari ini, tanggal 29 Oktober 2024. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi dia ataupun kamu hari ini ya, karena ini juga bisa vice versa, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Saat ini dia merasa ada kondisi yang tidak nyaman. Kenapa? Tidak nyamankah dia hidup sendiri tanpa kamu? Ya. Ataukah saat ini dia merasakan kalau dia itu lagi punya masalah? Di sini ada penyesalan ya. Penyesalan dia mungkin sudah meninggalkan kamu, penyesalan dia sudah menyakiti kamu ya. Jadi dia itu kayak menyesal. Ya, karena di saat dia meninggalkan kamu, di saat mungkin dia tidak bersama dengan kamu, ada ketidaknyamanan. Dan saat ini mungkin dia lagi tertipu. Apakah tertipu oleh seseorang yang menjadi orang ketiga ya, atau menjadi temannya, ataukah di sini seseorang ini ditipu dari segi keuangannya, membuat keuangannya hancur sehingga dia itu kayak butuh bantuan kamu. Yang bisa membantu dia adalah kamu, begitu ya. Ini juga ada self healing. Seseorang ini lagi pengen menyembuhkan. Ya, mungkin dia punya masalah ya. Masalah keuangan kah, masalah percintaan dia, yang mana mungkin dia ditinggalkan oleh orang ketiga ya. Orang ketiga yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ya, dan ternyata keadaan dia saat ini memang sedang tidak baik-baik ya. Makanya dia kayak butuh kamu untuk menyembuhkan luka hatinya, menyembuhkan luka batinnya. Ya, intinya dia pengen ada keadaan yang stabil saat ini. Ya, dia merasa hidupnya itu penuh dengan tekanan ataupun yang lain ya. Oke, kita coba. Apalagi? Dia merencanakan sesuatu untuk kamu. Apa yang dia rencanakan? Mungkinkah seandainya kamu menerima dia lagi, jadi dia berencana untuk membahagiakan kamu, atau dia berencana untuk menebus kesalahannya kah itu? Intinya intinya apa ya? Ada yang ingin dia lakukan ya. Ada yang ingin dia rencanakan ke kamu saat ini. Aku belum bisa mencari solusi dari hati yang merindu ini. Ternyata dia begitu sangat merindukan kamu. Sangat merindukan kamu. Oh, sehingga membuat dia itu kayak kepikiran terus. Terus dia merasa uring-uringan. Dia ngerasa kalau hatinya itu sepi banget gitu, hampa. Mungkin saat ini dia lagi sendiri, ya. Orang ketiga yang hadir di antara kamu dengan dia itu mungkin juga sudah meninggalkan dia ya. Atau mungkin lagi berkonflik dengan dia. Aku tahu sudah melampaui batasan aku sebagai orang yang mencintai kamu. Jadi seseorang ini, dia sadar. Dia sudah melakukan banyak hal terhadap kamu. Padahal dia tahu dia mencintai kamu. Ya, terkadang ya yang menyakiti kita itu ya bukan orang lain tapi orang yang kita cintai gitu loh. Ya, dan termasuk dengan pikiran kita juga. Tergantung mindset kita itu bagaimana untuk menyikapi hal seperti ini. Jadi seseorang ini dia memang merasa ada kondisi yang tidak nyaman, dia mungkin merasa tertipu, dan dia juga kayak pengen menyembuhkan dirinya ya, menyembuhkan luka hatinya, luka batinnya. Dan saat ini mungkin dia lagi merencanakan sesuatu untuk kamu. Ya, kita coba lihat bagaimana ceritanya.
Oke, apakah yang terbaca? Ya, di sini ada the runner. Seseorang ini seperti tetap dia bangkit, ya hidupnya tetap berjalan, dan dia merasa aku harus maju lagi nih selangkah, aku harus berjuang lagi nih. Itu yang ingin dilakukan di sini. Memperjuangkan kamu kah itu dia? Nah, dia mulai terobsesi lagi sama kamu. Dia mulai mencintai kamu lagi setelah mungkin dia ditinggalkan oleh pasangannya, ya. Dia mulai tergila-gila lagi sama kamu. Dia begitu sangat posesif sih ya orangnya ya, kalau aku lihat ya. Makanya kalau dia disakiti, dia terkadang tidak bisa berpikir secara sehat ya, secara positif begitu. Dia mungkin tiba-tiba aja meninggalkan kamu karena rasa sakit hatinya. Ternyata dia baru sadar, setelah aku jauh dari kamu ya aku nggak bisa ternyata gitu loh. Jadi di sini dia kayak benar-benar merasa terobsesi lagi sama kamu, dia merasa tergila-gila lagi sama kamu ya. Dia seperti ingin melakukan segala cara untuk bisa mendekat ke kamu. Oke. Di sini ada the snake. Ya mungkin bisa dikatakan saat ini lagi berkompetisi gitu ya. Berkompetisi dengan mungkin ya, dia dengan seseorang yang mungkin menyukai kamu juga. Dan dia tahu di sini ada yang lain menyukai kamu atau ada yang lain yang dekat dengan kamu saat ini. Itu yang membuat dia merasa cemburu, dia merasa aku nggak terima nih kalau kamu dengan yang lain gitu ya. Itu yang dia pikirkan di sini. Oke, atau seseorang ini dia masih dipengaruhi oleh energi negatif, ya, yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, itu masih menguasai pikiran dia. Sehingga membuat dia itu kayak, ya dia tidak punya prinsip jadinya. Dia tidak punya suatu pandangan bahwasanya ya tidak tegas ya jadinya ya. Karena dia masih masih mendengar omongan-omongan orang lain atau pihak ketiga atau yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia, ya. Oke. Hati dia hancur, heartbroken, hatinya hancur. Dia kehilangan segalanya, perasaannya itu hancur gitu ya. Dia benar-benar terluka saat ini, ya. Mungkin dia pengen sih menunjukkan kalau aku sebenarnya tidak terluka. Hanya saja ya aku berharap kamu bisa menemani aku lagi gitu loh. Padahal memang hatinya, batinnya terluka, membuat dia itu sulit untuk melakukan apapun. Sulit bergerak, sulit bertindak, sulit memikirkan apapun. Ada keterjebakan berpikir dia di sini. Seolah-olah dia tidak menemukan jawaban dari masalah yang dia hadapi saat ini. Kayak udah buntu aja nih otaknya gitu ya. Oke. Nah, di sini dia kayak pengen nih, jika ada kesempatan, aku akan berkomitmen dengan kamu, aku akan mengikat kamu, ya. Aku akan bertunangan sama kamu, aku akan menikahi kamu, mungkin itu ya yang dia lakukan nantinya. Mungkin ini juga yang dia rencanakan. Saat mungkin kamu bisa menerima dia, dia akan menikahi kamu atau akan berkomitmen atau dia akan mengikat kamu dengan sebuah uh, pernikahan ya, semoga ya. Oke, itu yang diinginkan dia. Kita coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya. Bagaimana perasaan terdalamnya? Oke. Love is the answer. Nah, cinta inilah jawabannya. Ternyata dia itu masih mencintai kamu, sangat-sangat mencintai kamu. Sehingga dia itu takut ya saat ini untuk memulai lagi gitu ya percakapan dengan kamu, karena dia takut salah, takut ya mungkin dia takutlah disalahkan ya, walaupun memang dia salah ya dia merasa ya takut untuk menghadapi kamu lagi gitu loh, karena ada rasa cinta yang mungkin dia miliki terhadap kamu. You have so many choice and option, dan dia sebenarnya tahu kalau kamu itu banyak pilihan, dan dia tahu kalau kamu itu banyak orang yang menyukai kamu gitu ya. Namun di sini dia berharap kamu itu memilih dia. Kamu memprioritaskan dia di sini secara mungkin dia beranggapan kita sudah sering bersama dulunya, kita pernah menjalin satu hubungan dulunya, atau setidaknya kamu pernah berada di dalam hidup aku gitu loh. Ya. I mean what I said. Nah, dia juga mengatakan, aku mengerti apa yang akan aku katakan kepada kamu. Ya, dia memahami itu. Tapi mungkin ada rasa yang begitu berat ya untuk mengatakan semuanya ke kamu.
Ya, terutama mungkin takut penolakan. Yang kedua mungkin banyak hal ya, ada yang membatasi, dia takut kecewa juga di sini. Ya, takut nantinya terjadi hal-hal yang lagi gitu ya, yang akan membuat diri dia sakit, ada juga sih ya, pemikiran dia seperti itu. A lie awake thinking about our future. Dan terkadang dia berbohong saat bangun dia mikirkan tentang masa depan kita. Ya, dia memikirkan tentang masa depan bersama dengan kamu. Aku berhayal di masa depan aku bisa bahagia dengan kamu. Itu sih hayalannya dia. Itu yang ingin dia uh, miliki nantinya bersama dengan kamu. Please give me time. I never feel this way before. Ya, mohon beri aku waktu. Aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya. Ya, seseorang ini merasa, ya mungkin awalnya dia beranggapan bisa menghilangkan rasanya dari kamu gitu ya. Setelah dia menghadirkan orang ketiga, mungkin dia beranggapan dia bisa melupakan kamu. Ternyata tidak ya. Justru rasa itu semakin besar, semakin besar. Oke. Nah, di sini aku akan coba cek dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang terbaca? Oke. Ya. Nah, memang di antara kamu dengan dia tuh sering terjadi konflik. Sering terjadi konflik. Banyak hal yang menjadikan kamu dengan itu selalu berkonflik ya. Terkadang perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir ya. Dan di sini aku juga melihat antara kamu dengan dia itu sebenarnya punya hubungannya cukup rumit ya. Punya hubungan cukup rumit. Sehingga membuat dia itu merasa terjebak dalam satu pemikirannya dia. Dia kayak, aku pengen sih memiliki kamu, tapi aku ngerasa takut tidak bisa membahagiakan kamu, bisa jadi ya, gitu. Atau bisa dikatakan dia takut ya kalau kamu tidak bisa memaafkan dia, menerima dia kembali. Karena di sini ada konflik yang membuat dia kepikiran terus sama kamu, ya, kepikiran terus sama kamu di sini, oke. Nah, kita akan lihat lagi, ada Knight of Swords, Gemini Libra Aquarius, seseorang ini dia makin kuat memikirkan kamu. Ya, semakin gitu loh. Seolah-olah dia itu yang ada dalam pikiran dia saat ini adalah kamu. Nah, bisa jadi dia makin tergila-gila sama kamu ya. Ini juga dia seperti lagi menunggu suatu hal kabar dari kamu mungkin ya. Karena kamu sudah pernah mengirimkan satu pesan bahwasanya kamu itu masih menyukai dia. Tapi mungkin balasannya belum kamu dapatkan. Tapi sekarang dia lagi benar-benar menunggu kamu. Ini juga ada King of All Swords ya. Bahwasanya seseorang ini kayak benar-benar sih sudah yakin gitu loh. Sudah yakin kalau cintanya itu hanya untuk kamu. Walaupun terkadang sulit ya, sulit untuk memiliki kamu, mungkin butuh perjuangan, tapi inilah, semoga aja dia akan perjuangkan kamu lagi ya. Oke, kita coba cek untuk inisialnya. Apakah yang terbaca? N, yang pernah abaikan kamu. L, teman berantem. D dan Y, tetangga ini keluar terus ya, keluar terus gitu ya. K dan T, teman kerja, atasan kerja. Ya, itu ya inisial yang kuat koneksinya dengan kamu. Kita coba lihat zodiaknya ya. Zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Apa aja? Ada Leo. Ada Sagittarius. Ada Pisces. Ada Aquarius. Ada Scorpio. Oke, itu yang zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini kita melihat bahwasanya memang hatinya hancur, ada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Saat ini memang dia berharap cinta dia masih kamu terima di sini. Ya, ini hatinya hancur, ada ketidaknyamanan ya, berharap ada cinta dari kamu yang akan dia terima kembali di sini. Oke, teman-temanku. Mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya ke depannya. Intinya kalau kamu punya pasangan, jagalah dia. Kalau kamu ngerasa dia adalah sesuatu hal yang berharga, jagalah dia. Jangan sampai ya mungkin
dia pergi meninggalkan kamu begitu saja dengan sikap ataupun perilaku kamu gitu ya, atau ini sebaliknya. Oke teman-temanku, sampai ketemu lagi, dadah.